Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bu Nofriska sebagai dosen pengajar mata kuliah bisnis digital. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap UMKM, yaitu Baksowati. Sebelum kami mempresentasikan lebih lanjut, alangkah baiknya kami berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ginal Ilmiah Kudus. Nama saya Claudia Angelita. Perkenalkan, nama saya Felisa Zahra. Dan saya Gina Kalisa. Oke, setelah berkenalan, kita akan mulai dari bab-babnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada company profile, lalu yang kedua ada analisis kondisi usaha, yang ketiga ada identifikasi masalah, lalu yang keempat ada solusi yang kami ingin implementasikan. Lalu lanjut ke company profile. Silahkan, Gina Halisa. Baik, saya akan menjelaskan company profile mengenai Baksowati Rawamangun. Baksowati Rawamangun itu merupakan salah satu warung bakso yang berada di Jalan Rawamangun Selatan nomor 2. Warung bakso ini didirikan pada tahun 2008, tepat setelah sang pemilik warung terkena PHK. Nama Baksowati ini diambil dari nama Ibu Wati, istri dari pemilik warung bakso tersebut, karena ia cukup dikenal sebagai seorang ibu guru di kalangan masyarakat sekitar. Nah, Bu Wati ini merupakan alumni UNJ juga loh. Saat ini beliau sudah menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu taman kanak-kanak yang berada di daerah Rawamangun juga. Nah, semenjak berdiri hingga saat ini, Baksowati Rawamangun sudah banyak melakukan inovasi, mulai dari menu, cita rasa bakso, lalu opsi pembayaran, hingga tata cara pemesanan. Baik, untuk selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai analisis kondisi usaha. Di sini kami menggunakan metode analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ada strength atau kekuatan. Yang pada poin pertama ada harga merakyat, di mana harga Baksowati ini bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Lalu pada poin kedua ada berkomunikasi dengan baik. Pemilik Baksowati ini sangat ramah dan asik dalam penyampaian, sehingga saat berbicara dengan konsumen, terjadi komunikasi yang baik. Lalu di poin ketiga ada rekam jejak yang baik. Baksowati sudah berdiri sejak 2008 dan bertahan sampai saat ini, yang dimana memiliki sejarah pencapaian serta kesuksesannya. Lalu ada weakness atau kelemahan. Masih berkurangnya inovasi dalam penyajian bakso. Karena pada dasarnya semakin bergantinya tahun akan semakin bermunculan berbagai rasa atau inovasi. Lalu yang kedua ada tempat yang kurang terlihat jelas, di mana Baksowati ini memiliki tempat penjualan yang condong ke dalam, sehingga jika orang baru kemungkinan tidak terlalu melihat bakso tersebut. Lalu di sini ada opportunities atau peluang. Pada poin pertama, ada banyak orang yang menghemat waktu dengan memesan bakso atau mie ayam. Lalu yang kedua, dengan inovasi dan kreativitas usaha ini, memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Lalu yang terakhir, ada threats atau ancaman. Pada poin pertama, ada persaingan yang semakin ketat. Persaingan usaha makanan, termasuk bakso, sangat ketat di pasar. Teknik persaingan yang kuat ini seringkali dapat mengancam usaha tersebut. Lalu yang kedua ada harga bahan baku yang meningkat. Kenaikan harga bahan baku ini sangat berpengaruh terhadap harga jual produk yang akan dapat berdampak pada penurunannya minat pada konsumen. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada kurangnya ciri khas. Baksowati ini menawarkan menu yang biasa-biasa aja, jadi menunya itu general sekali. Cuman ada bakso dan mie ayam, dan tidak ada inovasi lainnya. Lalu yang kedua ada kurangnya marketing produk. Baksowati ini iklannya masih sekadar mulut ke mulut dan
belum bisa memasarkan lewat Facebook ataupun media digital lainnya. Lalu yang ketiga, pedagang tidak mau berinovasi pada menu baru. Nah, setelah kita tanya-tanya kepada pemilik usahanya bahwa mereka tidak ingin berinovasi dengan menu baru karena itu tuh hanya sementara saja dan membuat usahanya sendiri kesusahan. Lalu yang keempat ada tidak adanya menu minuman. Jadi di Basowati sendiri itu menu minumannya itu sangat bergantung dengan usaha yang ada di sebelahnya, usaha minuman yang ada di sebelahnya. Jadi Basowati tidak memiliki menu minuman. Jadi jika usaha minuman yang sebelahnya tutup, otomatis pelanggan tidak bisa beli minuman dari Basowati. Lalu ada tempat yang kurang strategis. Seperti yang telah dijelaskan Claudia, tempat Basowati sendiri itu kurang terlihat. Jadi dia terlalu condong ke dalam dan bannernya pun tidak terlalu terlihat tidak terlalu terlihat. Lalu yang terakhir berada di tempat yang banyak pedagang lain yang sama-sama bergerak di bidang kuliner. Nah, di area tempat Basowati berjualan masih banyak pedagang-pedagang lain yang berjualan di bidang kuliner yang lebih menarik lagi. Jadi ini merupakan suatu ancaman bagi Basowati jika dia tidak berinovasi. Lalu dilanjut. Oke, terima kasih Ginal. Selanjutnya ada strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu ada membuat daftar menu baru. Jadi rencananya kami akan membuat daftar menu baru dengan tampilan dan desain yang lebih menarik dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada membuat banner. Kami juga akan membuat banner berisi informasi yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian pembeli. Yang ketiga ada membuat video promosi singkat review makanan. Jadi video ini nantinya bisa diupload di media sosial. Dengan adanya video ini, kami berharap semua orang dapat lebih mengenal keberadaan Baksowati ini. Boleh di next. Selanjutnya, yang keempat ada membuat akun Instagram untuk update. Jadi, kita akan membuat akun Instagram sebagai media promosi digital dan tempat untuk update-update informasi mengenai Baksowati ini. Lalu poin 5 dan 6 akan dijelaskan oleh Gina. Baik, saya akan menjelaskan mengenai poin ke-5 dan ke-6. Selanjutnya, kami berencana untuk melakukan soft marketing melalui Manifest UNJ. Seperti yang kita tahu, Universitas Negeri Jakarta ini memiliki beberapa akun Manifest di sosial media Twitter, dan saya rasa teknik marketing yang digunakan lewat Manifest ini cukup berpeluang dan juga berpengaruh terhadap para calon pelanggan, karena promosinya terkesan tidak secara langsung. Lalu yang keenam, ada melakukan promosi di Facebook untuk menjangkau lebih banyak calon pembeli. Karena jika kita hanya menggunakan promosi lewat TikTok dan Instagram, kemungkinan besar calon pelanggan itu hanya untuk para audiens yang berusia tidak berbeda jauh dari para mahasiswa UNJ. Namun jika kita melakukan promosi di Facebook, terutama di grup-grup seperti grup kuliner daerah di Rawamangun, kita bisa menjangkau lebih banyak pelanggan atau calon-calon pelanggan yang berusia lebih lanjut. Dan juga tidak memungkinkan, mungkin saja kami akan menemukan strategi-strategi lainnya. Lalu di sini ada hasil dokumentasi kita setelah bertanya-tanya dengan pemilik bisnis. Dan mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.